Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nanda, ini ada video materi untuk menambah materi untuk pelajaran mata pelajaran IPA tentang magnet. Semoga Ananda dapat mengerti dan memahami tentang materi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah Ananda, materi yang akan dibahas ini adalah magnet. Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Berdasarkan asal terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua jenis, yaitu magnet alam. Magnet alam ini adalah berupa logam atau batuan yang memiliki sifat magnetis secara alami. Contohnya seperti magnet bumi. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan ini berupa logam yang dijadikan magnet oleh manusia. Berdasarkan bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi 6 antaranya. Yang pertama adalah magnet peladam, kedua magnet batang, ketiga magnet yang keempat magnet keping, yang kelima magnet jarum, dan yang keenam magnet silinder. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, mampu menarik benda logam seperti besi, aluminium, baja, dan nikel. Yang kedua, memiliki gaya magnet. Kekuatan gaya magnet dapat menembus kaca dan kertas yang bersifat non-magnetis. Yang ketiga, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik tersebar berada di kutub-kutub magnet. Yang keempat, ada kutub magnet senama akan tolak menolak dan kutub berlawanan akan tarik menarik. Baiklah Ananda, kita akan membahas tentang benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah besi, logam, paku, jepitan kertas, peniti. Pada intinya benda magnetis ini adalah benda-benda yang mengandung besi. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, daun, batang, banyak, dan contohnya masih banyak lagi. Nah, intinya benda non-magnetis ini adalah benda yang tidak mengandung besi. Berdasarkan daya tembus, gaya magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis penghalang. Yang kedua, ketebalan penghalang. Yang ketiga, kekuatan magnet. Dan yang keempat, jarak magnet dengan benda. Selanjutnya, medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet lain masih dapat terpengaruh jika berada di daerah tersebut. Medan magnet ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet. Nah, kalian amati, ini adalah garis-garis gaya magnet. Yang bergerak ini adalah garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu adalah pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Garis gaya magnet memiliki sifat berikut. Yang pertama, garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, bisa kalian lihat, N itu artinya utara. N, north. S itu selatan atau south. Jadi, garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang kedua, garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Yang ketiga, garis gaya magnet yang rapat menunjukkan medan magnet yang kuat. Selanjutnya, pembuatan magnet.
Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa magnet itu ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, magnet buatan ini kita bisa membuatnya dengan cara-cara berikut. Yang pertama dengan cara digosok. Benda yang terbuat dari logam dapat dibuat magnet dengan cara digosokkan pada magnet secara searah. Semakin lama digosokkan, semakin lama sifat kemagnetan benda logam tersebut. Yang kedua dengan cara induksi, yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Maksudnya yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi atau baja dengan magnet. Nah, contohnya pada gambar ini, magnet didekatkan dengan paku, maka paku dapat menarik serbuk besi. Yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Magnet itu dapat dibuat dengan cara mengaliri benda logam dengan arus listrik. Magnet yang dihasilkan disebut elektromagnet dan bersifat sementara. Sifat kemagnetan akan hilang saat arus listrik diputus. Coba kalian lihat pada gambar. Nah, ini apabila arus listriknya tertutup, dia akan ada sifat kemagnetannya. Tapi ketika arus listriknya diputus, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Selanjutnya, kegunaan magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet digunakan pada beberapa peralatan berikut. Yang pertama, magnet pada pengeras suara berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Yang kedua, magnet berguna untuk menutup rapat pintu kulkas. Yang ketiga, magnet pada kompas berguna untuk menunjuk arah. Nah, ini menggunakan magnet jarum. Lalu, yang keempat, magnet pada kartu ATM untuk memverifikasi transaksi pemegang kartu. Nah, yang berwarna hitam pada kartu ATM ini adalah magnetic strip. Lalu, magnet pada gagang telepon dan bel listrik berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga Anda semua mengerti dan paham. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.